Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizauleh Khairani dengan NPM 21130240 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Peran utama dari mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian pada PPT tertera gambar struktur mitokondria, yaitu ada membran dalam, krista, membran luar, DNA, matriks, ribosom, dan ruang intermembran. Kemudian struktur mitokondria. Yang pertama, membran luar. Membran luar bersifat permeabel yang diakibatkan oleh kandungan protein yang dimilikinya, sehingga molekul-molekul kecil dapat menembus membran ini, tersusun dari lipid dan protein. Kemudian yang kedua ada membran dalam. Sifatnya kurang permeabel, tersusun atas 80% protein dan 20% lipid. Membran dalam berbentuk berlipat-lipat dan masuk ke dalam matriks sehingga mempunyai permukaan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada ruang antar membran, yaitu tempat di mana terjadinya reaksi-reaksi vital bagi sel. Kemudian yang keempat matriks atau larutan protein yang berbentuk gel. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada lipatan-lipatan dalam mitokondria. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri mitokondria. Yang pertama ada dalam sel eukariotik. Yang kedua secara umum bentuknya lonjong. Yang ketiga diameternya kecil atau kurang lebih 5 μm dengan panjang antara 0,5 sampai 1 μm. Keempat memiliki dua lapis membran. Yang kelima dalam ruang organel ada matriks yang mengandung enzim dan protein. Keenam terdapat lipatan yang disebut krista. Selanjutnya umumnya hanya dimiliki oleh satu sel. Di bagian luar terdapat pori-pori yang sifatnya permeabel, kemudian memiliki sistem genetik berupa ribosom, mtDNA, dan rRNA mirip dengan alpha proteobakteria yang ada di dalam makhluk hidup prokariotik. Kemudian apa sih fungsi mitokondria? Fungsi mitokondria yaitu sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian mengambil energi dari zat-zat gizi dalam makanan dan menjalankan aktivitas sel. Ketiga, peraturan potensial membran. Yang keempat, pemantauan diferensiasi sel atau pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang terakhir yaitu sebagai sel sinyal dari neuron. Kemudian ada siklus hidup mitokondria. Siklus hidup mitokondria dapat melakukan replikasi secara mandiri seperti sel bakteri. Replikasi terjadi apabila sel mitokondria ini menjadi terlalu besar sehingga melakukan pemecahan. Sebelum mitokondria bereplikasi, terjadi proses replikasi DNA mitokondria terlebih dahulu. Proses ini dimulai dari pembelahan pada bagian luar, kemudian diikuti pembelahan pada bagian luar. Proses ini melibatkan pengerutan bagian dalam dan kemudian bagian luar membran seperti ada yang menjepit mitokondria. Kemudian akan terjadi pemisahan dua bagian mitokondria. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Cuma segini doang.